Koperku dilempar dari pintu depan tepat saat aku masih membagikan kue ke tamu syukuran kenaikan jabatan suamiku. Bunyinya keras banget, sampai semua orang di ruang tamu menoleh. Aku membeku sambil memegang piring, lalu melihat ibu mertuaku menunjuk wajahku di depan keluarga besar dan tetangga yang ikut datang. Keluar sekarang juga, rumah ini mau dipakai anak-anak saya. Bisik-bisik langsung terdengar. Ada yang berdiri, ada yang mulai merekam, dan suamiku cuma berdiri di samping ibunya seolah aku memang pantas dipermalukan seperti itu. Aku belum sempat bicara saat adik iparku menyeret koper kedua sampai ke teras sambil tertawa. Lalu suamiku melempar map merah ke meja dan berkata, "Kalau masih mau dianggap keluarga, tanda tangan jual rumah ini sekarang buat apartemen adikku." Tanganku dingin. Ibuku yang baru datang dari kampung langsung menangis di pagar. Kalau kamu pernah lihat orang diinjak keluarganya sendiri, subscribe dulu. Karena detik setelah aku membuka map itu, aku sadar mereka sedang berebut rumah yang bahkan bukan milik mereka. Dan mereka belum tahu, aku baru ingat satu hal yang bisa menghancurkan semuanya. Namaku Nisa. Selama 5 tahun menikah dengan Arga, aku benar-benar percaya hidupku aman. Aku punya butik online kecil yang awalnya cuma jual daster rumahan dari kamar kosong belakang rumah. Aku packing sendiri, balas chat sendiri. Bahkan dulu sempat antar paket sendiri pakai motor. Capek? Iya. Tapi hasilnya nyata. Pelan-pelan butik itu besar. Aku punya 2 pegawai. Order masuk tiap hari. Dan yang paling penting, cicilan rumah ini sebagian besar dibayar dari hasil kerjaku. Arga tahu itu. Waktu masih jadi staf biasa di perusahaan properti, dia sering bercanda sambil rebahan di sofa. "Kalau aku kaya nanti, kamu pensiun aja, biar aku yang gantian bahagiain kamu." Aku selalu ketawa. Dia kelihatan tulus. Kalau ibunya datang, Arga juga selalu terlihat jadi suami yang membelaku. "Mama jangan atur-atur rumah Nisa terus." Dulu dia pernah bilang begitu. Makanya aku gak pernah lihat bahaya datang. Sampai hari Arga pulang membawa kabar kenaikan jabatan. Dia masuk rumah sambil teriak dari depan pagar. "Nisa, aku naik jadi manajer." Aku langsung lari keluar sambil masih pegang gunting kain. Kami tertawa di teras. Aku bahkan menangis karena bangga. Malamnya rumah kami penuh. Keluarga besar Arga datang bawa makanan. Tetangga ikut mampir kasih selamat. Ibunya, Ratih, menangis sambil memeluk Arga terlalu lama. Anak mama akhirnya berhasil. Adiknya, Dimas, langsung bicara soal apartemen impiannya. "Sekarang, Mas pasti bisa bantu DP aku." Semua orang tertawa. Aku ikut tersenyum, meski kalimat itu terasa aneh. Adiknya yang lain, Santi, sibuk mengeluh soal kontrakannya yang habis bulan depan. "Capek pindah-pindah terus?" Ratih menatap rumahku pelan. Matanya menyapu ruang tamu, dapur, tangga menuju lantai atas. Lama sekali. Lalu dia berkata sambil tersenyum tipis, "Rumah kalian luas juga ya?" Aku cuma tertawa kecil. Entah kenapa bulu kuduku langsung naik. Tapi suasana masih ramai. Musik masih menyala. Tetangga masih ngobrol di teras. Aku mencoba mengabaikan perasaanku sendiri. 2 hari kemudian, pagi-pagi, aku sedang live jualan di ruang kerjaku saat suara truk berhenti di depan rumah terdengar keras. Brak, brak. Aku menoleh ke jendela. Kuli angkut menurunkan kasur. Lalu, lemari. Lalu kardus besar. Aku buru-buru keluar rumah, dan aku langsung membeku. Ratih turun dari mobil sambil membawa tas besar. Di belakangnya Dimas turun sambil membawa TV. Santi turun sambil memegang koper. Aku tertawa kecil, karena kupikir mereka salah kirim barang. "Mama, ini barang siapa?" Ratih berjalan melewatiku begitu saja. Masuk ke rumah, melepas sandal, lalu menunjuk ruang tamu seperti itu memang rumahnya. "Kami pindah ke sini." Aku diam. Benar-benar diam. Tetangga depan rumahku mulai melambatkan motor mereka. 2 ibu-ibu berhenti sambil melihat ke arah rumahku. Aku menoleh ke Ratih lagi. "Maksud Mama, sementara." Ratih membuka kulkas sambil menjawab santai. "Lihat nanti." Santi sudah naik ke lantai atas. Dimas tertawa sambil bilang enak juga rumah orang sukses. Dadaku mulai sesak. Aku langsung menelpon Arga berkali-kali. Tidak diangkat. Pesanku cuma dibaca. Arga baru pulang malam saat seluruh ruang tamuku sudah berubah. Kasur baru memenuhi sudut rumah. Barang-barangku dipindahkan.
Ruang kerjaku terkunci dari dalam. Dan Arga cuma melepas dasinya sambil berkata santai. Cuma sementara, Nis, jangan lebay. Aku menatap suamiku lama. Di belakangnya, ibunya tersenyum kecil sambil menyeruput teh dari cangkir favoritku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tamu di rumah yang aku bayar sendiri. Hari pertama mereka tinggal di rumahku, aku masih mencoba waras. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin memang cuma sementara. Mungkin Ratih cuma ingin dekat dengan Arga setelah anaknya naik jabatan. Tapi pagi berikutnya, aku turun ke dapur dan langsung berhenti di anak tangga. Kulkasku terbuka lebar. Dimas berdiri di depan kulkas sambil memasukkan daging, buah, susu, dan makanan mahal ke 2 tas pendingin besar. Aku mau bawa ke apartemen teman dulu, katanya santai. Itu stok belanja bulanan aku, jawabku pelan. Dia bahkan gak menoleh. Ratih yang sedang duduk di meja makan langsung menyela. Rezeki keluarga jangan dihitung-hitung. Aku diam. Aku lihat pembantu komplek yang sedang lewat depan rumah, melirik ke dalam sambil berbisik dengan tukang kebun sebelah. Aku pura-pura gak dengar. Siangnya, aku masuk ke ruang kerjaku. Atau berusaha masuk. Pintunya terkunci. Aku mengetuk. Santi membuka pintu sambil memakai piyamaku. Di belakangnya, meja packing butikku penuh skincare, alat catok rambut, dan baju-bajuku berserakan. Mulai hari ini aku pakai kamar ini ya. Kamarku pengap. Aku sampai nggak langsung jawab. Aku cuma lihat printer orderanku dipakai menyangga cermin make up. Santi, aku kerja di sini. Dia mengangkat bahu. Kerja bisa di mana aja kan? Malamnya, aku mengadu ke Arga. Dia sedang makan buah potong yang bahkan aku beli pagi tadi. Cuma kamar doang, Nis. Aku menatapnya lama. Kamu sadar nggak? Mereka pelan-pelan ambil semua. Arga meletakkan garpunya. Nisa, jangan lebay. Kalimat itu mulai sering keluar dari mulutnya. Dan tiap kali dia bilang itu, rasanya aku makin sendirian. 2 hari kemudian, keadaan makin parah. Paket butikku terlambat dikirim karena stok barang hilang. Pegawaiku panik menelpon. Kak, ada 14 dress yang gak ada. Aku langsung turun ke bawah. Dan aku lihat Santi sedang live di media sosial. Dia memakai salah satu koleksi bestseller butikku. Tag harga masih menggantung. Teman-temannya tertawa di ruang tamu. Cakep gak guys? Gratis dari kakak ipar. Darahku langsung naik. Aku matikan live-nya. Ruangan mendadak hening. Teman-temannya saling pandang. Santi berdiri. Maluin banget sih. Aku menarik dress itu dari tubuhnya. Itu barang jualan. Rati datang dari dapur sambil membanting spatula ke meja. Cuma baju doang, pelit. Tetangga depan rumah menoleh karena suara teriakan Ratih sampai keluar pagar. Aku lihat 2 ibu berhenti jalan pagi sambil melihat ke arah rumahku. Aku mundur. Aku tarik nafas. Aku masih mencoba menahan semuanya. Sampai pagi berikutnya, aku mendengar suara orang mengangkat barang di garasi. Aku keluar masih pakai sandal rumah. Dan jantungku langsung seperti berhenti. Televisi ruang keluargaku sudah diangkat ke bak mobil pick-up. Dimas berdiri di samping supir sambil menghitung uang muka dari seseorang. Aku langsung berlari mendekat. Dimas, kamu ngapain? Dia santai banget. Jual TV, aku butuh tambahan buat DP apartemen. Aku langsung berdiri di depan mobil. Tetangga mulai keluar rumah. Satpam komplek ikut mendekat. Orang-orang mulai nonton. Aku menoleh ke Ratih. Dia justru melipat tangan. Kalau kamu sayang suami kamu, bantu adiknya maju. Tanganku dingin. Lalu Arga datang. Mobilnya berhenti tepat di depan kerumunan. Aku pikir akhirnya dia akan menghentikan semua ini. Aku lihat dia turun, menatap TV-ku, menatap kerumunan tetangga, lalu berjalan mendekat sambil berkata pelan. Udah, kasih aja. Dunia rasanya langsung sunyi. Dan malam itu, saat semua orang tidur nyenyak di rumahku, aku membuka rekening bersama kami. Lalu tubuhku langsung lemas. Saldo ratusan juta hilang. Dan aku belum tahu itu dipakai untuk apa. Tanganku gemetar waktu melihat mutasi rekening malam itu. Aku scroll berkali-kali karena berharap mataku salah lihat. Tapi angka itu tetap sama. Ratusan juta hilang dalam 1 hari. Aku duduk di lantai kamar sambil menahan nafas. Arga baru keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Aku langsung menunjukkan layar ponsel. Ini uang kemana? Dia cuma melirik sekilas.
Oh, itu. Aku menatapnya nggak percaya. Oh, itu. Arga membuka lemari dengan santai. Dimas butuh booking fee apartemen. Kesempatan nggak datang 2 kali. Aku sampai nggak langsung bisa bicara. Itu tabungan kita. Arga menutup lemari keras. Dan dia adikku. Aku diam beberapa detik. Lalu pelan-pelan aku screenshot semua mutasi rekening. Arga melihat itu. Kamu ngapain? Nyimpan bukti. Wajahnya langsung berubah dingin. Jangan macam-macam, Nisa. Kalimat itu bikin perutku mual. Besok paginya, aku mulai menyimpan semuanya diam-diam. Foto barang yang hilang, rekaman suara Ratih, transfer rekening, chat keluarga mereka. Aku belum berani melawan. Aku cuma merasa, suatu hari aku bakal butuh semua itu. Siangnya aku pergi meeting dengan supplier butik di luar rumah. Aku sengaja keluar sebentar supaya kepalaku nggak meledak. 3 jam kemudian aku pulang. Begitu mobil berhenti, aku langsung dengar musik keras dari dalam rumah. Dentuman bass sampai keluar pagar. Aku masuk dan langsung membeku. Ruang tamuku penuh orang asing. Teman-teman Santi duduk di sofa. Ada yang merokok, ada yang makan, ada yang tertawa keras. Sepatu berserakan, minuman tumpah di karpet putihku. Dan di meja tengah, laptop kerja milikku terbuka. Layar retak. Aku berjalan mendekat pelan. Siapa yang pakai laptop ini? Ruangan mendadak lebih pelan. Santi malah tertawa kecil. Teman aku nggak sengaja dudukin. Aku menyentuh layar retak itu. Tanganku dingin. Itu laptop kerja aku. Salah satu temannya berdiri buru-buru ambil tas. Yang lain mulai saling lihat. Santi malah bersandar santai. Kan suami kamu udah kaya. Aku hampir menamparnya. Tanganku sudah terangkat. Ratih tiba-tiba datang dari dapur dan langsung menarik lenganku keras. Berani kamu sentuh anak saya. Gelas di meja jatuh pecah. Tetangga depan rumah berhenti karena mendengar teriakan Ratih. Aku lihat wajah-wajah muncul dari pagar. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura nyapu sambil menonton. Aku melepaskan tangan Ratih pelan. Aku naik ke kamar tanpa bicara. Kalau aku tetap di situ, aku tahu aku bakal melakukan sesuatu yang aku sesali. Besok paginya, aku pergi diam-diam ke kantor notaris. Aku membawa semua dokumen rumah. Tanganku dingin saat map itu dibuka. Aku cuma tanya satu hal. Rumah ini atas nama siapa? Notaris melihat berkas lama, lalu menatapku. Atas nama Ibu Nisa sepenuhnya. Aku sampai menutup mata beberapa detik. Nafasku terasa lebih panjang. Untuk pertama kali, aku merasa masih punya pijakan. Aku pulang malam itu dengan perasaan sedikit lebih tenang. Dan itu langsung dihancurkan. Begitu aku masuk rumah, meja makan sudah penuh keluarga Arga. Ratih berdandan rapi, Dimas tersenyum lebar. Ada brosur apartemen terbuka di meja. Arga menarik kursi untukku. Duduk dulu. Nada suaranya terlalu tenang. Itu justru bikin aku takut. Dimas menunjuk foto apartemen sambil tertawa. Unitnya udah dapat. Ratih menepuk meja pelan. Sekarang tinggal jual rumah ini supaya lunas. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Semua orang menoleh ke arahku. Dan Arga berkata pelan, seolah dia sedang bicara hal biasa. Besok kita temui agen properti. Aku menolak malam itu juga. Langsung. Aku berdiri dari meja makan sampai kursiku bergeser keras ke belakang. Rumah ini nggak dijual. Suasana langsung sunyi. Suara sendok berhenti. Dimas yang tadi paling ribut langsung menatapku tajam. Ratih pelan-pelan meletakkan gelasnya. Lalu tersenyum sinis. Rumah ini dibeli setelah kamu nikah sama anak saya. Aku berjalan ke lemari ruang tamu, mengambil dokumen map, lalu meletakkannya di meja sampai piring bergetar. Aku yang bayar DP terbesar. Cicilan terbesar juga dari aku. Dimas tertawa kecil. Santi ikut menyeringai. Ratih bahkan gak melihat isi map itu. Dia langsung menarik dokumenku, lalu merobek salinan transfer di depan wajahku. Sobekan kertas jatuh ke makanan. Aku sampai diam beberapa detik. Arga berdiri cepat dan menarik lenganku ke kamar. Pintu dibanting keras. Apa sih masalah kami? Katanya sambil menunjuk wajahku. Aku benar-benar gak kenal pria di depanku malam itu. Masalahku? Keluargamu tinggal di rumahku. Ambil uangku, sekarang mau jual rumahku. Arga mendekat. Rahangnya mengeras. Kalau kamu terus bikin ribut, dia berhenti sebentar. Tatapannya dingin banget.
Jangan salahkan aku kalau semuanya jadi buruk buat kamu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia sedang mengancamku, bukan bicara sebagai suami. Besok paginya aku bangun dengan kepala berat. Tapi yang lebih bikin aku panik, ponselku nggak berhenti bunyi. Notifikasi masuk terus. Puluhan, lalu ratusan. Aku membuka akun butikku. Tanganku langsung dingin. Rating tokoku jatuh banget. Komentar buruk masuk bertubi-tubi. Penipu, barang jelek, seller kasar. Pesanan mulai dibatalkan satu persatu. Pegawaiku menangis di telepon. "Kak, ini kenapa? Banyak akun baru nyerang toko kita." Aku langsung cek satu persatu akun. Beberapa foto profil terasa familiar. Aku membeku. Di salah satu story media sosial, aku melihat Santi dan teman-temannya tertawa sambil memainkan banyak ponsel. Mereka bahkan merekam layar akun butikku. Aku langsung turun ke bawah. Santi sedang makan buah di ruang tamu sambil menonton TV. "Apa kamu yang lakukan ini?" Dia melirik sekilas, lalu tersenyum kecil. "Biar kamu gak sibuk kerja terus." Aku benar-benar gemetar. Aku ingin menjambaknya saat itu juga. Tapi Ratih sudah berdiri di belakangku lebih dulu. "Kalau kamu jadi istri yang benar, kamu gak akan sibuk jualan terus." Aku mundur satu langkah. Bukan karena takut. Aku tahu kalau aku meledak sekarang, mereka justru menang. Belum sempat aku memperbaiki toko, telepon dari kampung masuk. Aku langsung angkat. Suara tetanggaku panik. "Nisa, ibumu pingsan." Tubuhku langsung lemas. Aku buru-buru ambil tas. Ratih berdiri menghadang pintu. "Kalau kamu keluar sekarang," dia menunjuk wajahku, "jangan balik lagi ke rumah ini." Aku melihat Arga. Dia berdiri di tangga. Diam lagi. Selalu diam. Air mataku jatuh sendiri. "Aku cuma mau lihat ibuku." Ratih melipat tangan. "Pilih, ibumu atau rumah ini?" Dadaku sesak. Aku menatap rumah itu beberapa detik. Lalu, aku melewati Ratih begitu saja. Aku pergi. Dan selama perjalanan ke kampung, aku terus dihantui satu pertanyaan. Saat aku kembali nanti, apa mereka benar-benar akan melakukan sesuatu yang lebih gila? Aku sampai di kampung hampir tengah malam. Ibuku sudah sadar, tapi wajahnya pucat sekali. Beliau langsung menangis waktu melihat aku masih pakai baju yang sama. "Kamu kenapa kurus begini?" Aku cuma bilang aku capek kerja. Aku nggak sanggup cerita semuanya malam itu. 2 hari aku menjaga ibu di rumah sakit dan rumah. Aku tidur di kursi plastik, balas chat pelanggan sambil menenangkan pegawaiku yang masih panik karena toko kami terus diserang akun palsu. Aku hampir lupa ancaman Ratih. Hampir. Sampai hari aku pulang. Sepanjang perjalanan, perasaanku nggak enak. Arga sama sekali nggak menghubungiku. Ratih juga diam. Justru itu yang bikin aku takut. Saat mobil online masuk ke komplek rumah, aku langsung melihat kerumunan. Beberapa tetangga berdiri di depan rumahku. Ada yang duduk di motor. Ada yang berbisik. Ada yang langsung menatapku dengan wajah kasihan. Dadaku langsung sesak. Aku turun dari mobil sambil membawa tas. Lalu langkahku berhenti total. Semua barangku ada di teras. Koper, kardus, tas kerja, rak kecil dari luang butik. Bahkan mesin jahitku ditaruh sembarangan dekat pagar. Beberapa baju jatuh ke lantai teras yang kotor. Aku langsung berlari ke pintu. Terkunci. Aku mengetuk keras. "Gak lucu, buka pintunya." Pintu terbuka perlahan. Ratih muncul dengan wajah puas. Di belakangnya, aku bisa lihat Dimas makan buah sambil menonton TV-ku. Santi merekam pakai ponsel. "Mama, serius?" Suaraku gemetar. Ratih melipat tangan. "Kamu sudah pilih ibumu. Berarti keluar dari rumah ini." Tetangga makin banyak. Aku dengar bisikan kecil. "Ya ampun, kasihan banget." Aku mencoba masuk. Ratih mendorong bahuku. Tidak terlalu keras, tapi cukup bikin aku mundur 2 langkah di depan semua orang. Dan rasa maluku langsung naik ke kepala. "Aku cuma mau ambil barang di dalam." Ratih tertawa kecil. "Barang kamu sudah di luar semua." Lalu dia melempar figura foto pernikahanku ke jalan. Brak, kacanya pecah di depan kakiku. Aku menatap pecahan foto itu. Foto aku dan Arga tersenyum saat hari pernikahan. Sekarang hancur di jalan. Dan Arga akhirnya keluar.
Aku benar-benar berharap dia akan menghentikan ibunya. Dia malah membawa map merah. Dia berjalan turun tangga, berdiri di depan tetangga yang menonton, lalu menyodorkan map itu ke aku. Ada pembeli rumah minggu depan. Aku menatapnya kosong. Tanda tangan sekarang. Aku bahkan gak langsung mengambil map itu. Tanganku mati rasa. Aku baru pulang dari rumah sakit ibu. Arga mendekat. Suaranya rendah. Kalau kamu bikin ribet, kamu gak dapat apa-apa. Tangannya menggenggam pergelangan tanganku keras dan memaksa bolpoin ke telapak tanganku. Aku meringis. Ibuku yang ikut turun dari mobil tetangga langsung berteriak, "Lepasin anak saya!" Beliau hampir jatuh saat berlari. Tetangga langsung heboh. Beberapa orang maju. Pak RT ikut datang memisahkan Arga dari aku. "Sudah cukup!" Suasana langsung kacau. Santi masih merekam. Dimas berteriak. Ratih menangis pura-pura seperti korban. Aku terduduk di teras rumah tetangga sambil memeluk ibuku. Malam itu, video pengusiranku menyebar ke grup komplek. Semua orang melihat aku dipermalukan. Dan aku pikir itu titik terburukku. Sampai besok paginya, nomor tak terkenal menelponku. Aku hampir menolak panggilan itu. Tapi suara wanita di seberang membuat tubuhku langsung tegak. "Mbak Nisa, saya kerja satu kantor sama suami Mbak." Dia berhenti sebentar. "Saya punya sesuatu yang harus Mbak lihat soal Arga." Aku menemui wanita itu keesokan paginya di sebuah kafe kecil dekat kantor Arga. Aku datang lebih dulu. Tanganku terus berkeringat, sampai gelas air di depanku basah semua. Setelah video pengusiranku menyebar semalaman, beberapa orang di kafe itu sempat menatapku 2 kali. Ada yang seperti mengenali wajahku. Aku pura-pura nggak lihat. Lalu seorang wanita datang memakai kemeja kantor dan masker. Dia duduk di depanku, sambil terlihat gugup. "Aku Livia." Dia langsung meletakkan ponselnya di meja. Aku minta maaf kalau ini menyakitkan. Jantungku langsung turun. Dia membuka rekaman CCTV parkiran kantor. Video itu diputar. Aku melihat Arga masuk ke mobil. Dia tertawa. Lalu seorang perempuan muda masuk dari sisi lain dan mencium pipinya. Video lain. Hotel, restoran, mobil. Berkali-kali. Tanganku lemas. Aku menutup mulut sendiri. Livia menatapku dengan rasa bersalah. Aku diam terlalu lama. Aku masih belum bisa bicara saat dia menggeser tablet lain ke depanku. Kali ini email kantor. Ada laporan internal. Nama Arga muncul berkali-kali. Transfer proyek mencurigakan, komisi gelap, manipulasi angka. Livia menatapku pelan. Perusahaan lagi kumpulin bukti. Mereka belum bergerak karena mau semuanya lengkap. Aku menatap layar itu lama. Lalu satu kalimat dari Livia bikin darahku dingin. "Arga pernah bilang setelah rumah itu dijual, dia bakal ceraikan kamu." Aku benar-benar berhenti bernafas beberapa detik. Di sekeliling kami, suara mesin kopi tetap jalan. Orang tetap ngobrol. Tapi di kepalaku, semuanya seperti sunyi. Aku akhirnya bertanya pelan, "Kenapa kamu bantu aku?" Livia menunduk. "Karena aku dulu percaya Arga juga." Aku langsung paham. Dia juga pernah dibohongi. Aku pulang ke rumah ibuku dalam keadaan kosong. Begitu masuk kamar, aku buka lantai. Aku keluarkan semua map, sertifikat rumah, mutasi rekening, screenshot ulasan palsu, rekaman pengusiran, video tetangga, bukti perselingkuhan, bukti kantor. Aku susun semuanya di lantai sampai hampir nggak ada ruang kosong. Ibuku berdiri di pintu sambil menahan tangis. "Kamu mau ngapain?" Aku mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya suaraku tenang. Aku berhenti lari. Malam harinya ponselku berbunyi lagi. Pesan dari grup keluarga Arga. Ratih mengirim undangan digital besar. Foto rumahku dipasang sebagai latar. Tulisannya bikin tanganku dingin. "Syukuran rumah baru Dimas. Sabtu, pukul 19. Rumah keluarga Arga." Rumah keluarga Arga. Aku menatap tulisan itu lama. Mereka bahkan sudah menganggap rumahku milik mereka sepenuhnya. Belum cukup. Beberapa menit kemudian, Santi live di media sosial. Dia sedang menunjukkan dekorasi di rumahku. Balon, catering, karpet merah. Dia tertawa ke kamera. Besok rumah ini resmi jadi awal hidup baru keluarga kami. Aku melihat video itu sampai selesai. Lalu aku mematikan layar.
Aku mengambil nafas panjang. Besok malam mereka akan merayakan kemenangan. Dan mereka sama sekali nggak sadar. Aku akan datang membawa sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya di depan semua tamu mereka. Aku datang ke rumah tepat jam 7 malam. Rumahku hampir nggak aku kenali. Halaman depan penuh mobil tamu sampai bahu jalan. Tetangga berdiri di depan pagar pura-pura ngobrol, padahal semua mata tertuju ke rumahku. Lampu tambahan dipasang di pohon depan. Karpet merah membentang sampai gerbang. Di depan rumah ada standing banner besar. Selamat atas rumah baru Dimas. Aku berhenti tepat di depannya. Tanganku menggenggam map sampai kuku masuk ke telapak tangan. Satpam komplek yang dulu melihat aku diusir mendekat pelan. Mbak, yakin masuk sekarang? Aku menatap rumah itu. Harus sekarang. Dia mengangguk kecil, lalu membuka pagar lebih lebar. Begitu aku masuk, bisik-bisik langsung bergerak lebih cepat. Itu dia, yang viral kemarin. Berani banget datang. Beberapa orang bahkan diam-diam mengangkat ponsel. Di dalam rumah, Ratih berdiri di dekat meja catering memakai kebaya emas. Dia tertawa keras di depan tamu, seperti tidak pernah menghancurkan hidup siapapun. Dimas sibuk menunjukkan brosur apartemen ke tamu. Santi live sambil muter kamera ke seluruh rumah. Guys, lihat, akhirnya keluarga kita punya rumah impian. Lalu kamera ponselnya menangkap wajahku. Dia membeku. Ngapain kamu datang? Musik masih menyala, tapi obrolan mulai pelan. Ratih berjalan cepat. Aku nggak undang kamu. Aku melihat sekeliling rumah. Sofa milikku dipakai orang asing. Lemari pajangku dipindah. Foto keluargaku hilang dari dinding. Bahkan meja kerja kecil milikku dipakai menaruh hampers tamu. Dadaku sempat sesak. Tapi aku tetap tenang. Aku cuma datang lihat pesta di rumahku. Suasana langsung pecah kecil. Hah? Apa maksudnya? Ratih tertawa terlalu keras. Masih halu ternyata. Dimas ikut mendekat sambil menepuk pundak tamu. Dia emang suka drama. Beberapa tamu mulai percaya omongan mereka. Aku diam. Aku sengaja membiarkan mereka merasa menang beberapa detik lebih lama. Lalu, Arga turun dari tangga. Memakai jas abu-abu. Rapi. Tenang. Seolah dia bukan orang yang menghancurkan hidupku. Dia membawa map merah itu lagi. Dia taruh di meja utama. Bagus kamu datang. Dia membuka halaman terakhir. Tanda tangan malam ini, jangan bikin malu diri sendiri. Ratih langsung menyodorkan ballpoint ke tanganku di depan semua orang. Cepat. Beberapa tamu berdiri supaya bisa melihat lebih jelas. Aku menatap ballpoint itu. Diam. Arga mendekat ke telingaku. Kalau kamu bikin keributan, ibumu juga bisa kena masalah. Aku langsung menoleh. Untuk pertama kalinya, aku lihat wajah aslinya tanpa topeng apapun. Aku tarik kursi. Duduk pelan di depan semua orang. Ruangan langsung bingung. Ratih mulai panik. Kamu ngapain? Aku membuka tasku. Mengeluarkan map biru, meletakkannya tepat di atas map merah milik Arga. Tok. Suara itu bikin ruangan sunyi. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu tersenyum kecil. Tenang, aku juga bawa tamu. Arga masih coba terlihat santai. Sok dramatis banget sih. Lalu bel rumah berbunyi. Sekali, dua kali. Pintu depan terbuka. Musik masih berjalan beberapa detik, lalu mati total. Dan wajah Arga langsung berubah saat melihat siapa yang masuk. Yang masuk pertama adalah notaris yang pernah kutemui. Di belakangnya ada dua orang dari kantor Arga. Lalu Livia masuk sambil membawa tablet. Dan paling belakang, dua polisi berjalan masuk ke ruang tamu rumahku. Ruangan langsung beku. Ada tamu yang refleks berdiri. Ada yang mundur, ada yang buru-buru menghentikan makan. Santi melihat layar live miliknya. Komentar naik gila-gilaan. Ada polisi? Ini real? Jangan end live. Dia panik menekan layar. Tapi salah satu temannya berteriak dari belakang. Udah direkam orang. Wajah Santi langsung kosong. Ratih melangkah maju. Apa-apaan ini? Arga tertawa paksa. Tenang semua, cuma salah paham kecil. Notaris membuka map. Suaranya tenang, tapi jelas terdengar sampai halaman depan. Rumah ini terdaftar penuh atas nama Ibu Nisa. Hening 1 detik. Lalu ruangan meledak. Lah, terus mereka pesta di rumah siapa? Ya ampun. Tetangga di luar pagar makin berdesakan. Dimas maju dan mencoba merebut dokumen. Itu palsu.
Polisi langsung menahan bahunya. Jangan sentuh. Aku maju. Aku keluarkan bukti transfer cicilan, mutasi rekening, pembayaran DP. Satu persatu aku taruh di meja. Tok, tok, tok. Semua orang melihat. Ratih mulai goyah. Dia menatap Arga. Ini bohong kan? Arga nggak jawab. Keringatnya mulai turun. Belum selesai. Livia maju ke TV ruang tamu. Dia sambungkan tablet. Rekaman CCTV diputar. Hotel, mobil, restoran. Arga bersama perempuan lain. Suara tamu berubah jadi teriakan kaget. Ratih menutup mulut. Dimas mundur ke belakang. Arga langsung mencoba mencabut kabel TV. Polisi menarik tangannya. Diam di tempat. Lalu pintu depan terbuka lagi. Perempuan dari video masuk. Langsung berjalan cepat. Plak. Tamparannya keras banget. Kamu bilang kamu duda. Tamu menjerit kaget. Ada yang sampai berdiri di sofa biar lihat lebih jelas. Arga nyaris jatuh. Dan saat dia belum sempat bangkit, orang dari kantornya maju. Mereka menunjukkan bukti penyalahgunaan uang perusahaan. Nilainya disebut keras di depan semua tamu. Ruangan makin kacau. Beberapa tamu langsung pergi karena takut ikut terseret. Ratih gemetar hebat. Dia melihat orang-orang mulai meninggalkan pestanya satu persatu. Dekorasi masih menyala, makanan masih penuh. Tapi rumah terasa runtuh di depan matanya. Akhirnya Arga menoleh padaku. Benar-benar panik. Nisa, tolong. Dia mencoba pegang tanganku. Aku mundur. Persis seperti dulu dia membiarkan aku berdiri sendirian di depan rumah ini. Polisi memborgol tangannya. Klik. Suara borgol itu bikin semua orang diam lagi. Arga berteriak memanggil namaku saat dibawa keluar. Ratih jatuh terduduk. Santi menangis histeris. Dimas mulai kabur ke belakang rumah. Tapi berhenti saat aku mengangkat satu koper abu-abu ke tengah ruang tamu. Dan mereka langsung tahu, aku belum selesai. Aku menatap Arga saat polisi menarik tangannya ke belakang. Dia masih berusaha mendekatiku. Nisa, please, bilang ini salah paham. Tangannya hampir menyentuh lenganku sebelum polisi menariknya lagi. Aku tidak menjawab. Aku justru menoleh ke sudut ruang tamu, ke koper abu-abu yang dulu dilempar ke teras saat aku diusir. Koper itu masih ada di sana. Mereka bahkan belum sempat membuangnya. Aku berjalan pelan ke arah koper itu. Semua orang otomatis diam melihatku. Ratih masih terduduk di lantai sambil menangis sesekuk. Dimas mondar-mandir panik. Santi terus mencoba menghapus live-nya, tapi wajahnya makin pucat saat tahu videonya sudah tersebar. Aku menarik koper itu ke tengah ruang tamu. Bruk. Suara rodanya keras menghantam lantai. Beberapa tamu mundur sedikit. Aku menatap Ratih. Ingat koper ini? Ratih menangis lebih keras. Nisa, Mama hilaf. Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Hilaf. Setelah mereka ambil uangku, rumahku, bisnisku, harga diriku. Aku membuka koper itu. Di dalamnya masih ada bajuku yang dilempar sembarangan, figura pernikahanku yang pecah, dan satu sandal ibuku tertinggal malam aku diusir. Aku mengangkat sandal itu. Tanganku gemetar sedikit. Malam itu, ibu saya lari sambil pakai sandal sebelah, karena anaknya dipaksa tanda tangan di depan tetangga. Rumah langsung hening lagi. Bahkan tamu yang tadi mereka mulai menurunkan ponsel mereka. Aku menatap Dimas. Kamu jual TV-ku. Aku menatap Santi. Kamu hancurkan pekerjaanku. Aku menatap Ratih. Kamu usir aku dari rumahku sendiri. Lalu aku menatap Arga. Dan itu yang paling sulit. Kamu cuma berdiri diam setiap kali mereka menghancurkanku. Arga langsung menangis. Benar-benar menangis. Aku salah. Aku potong. Sekarang giliran kalian keluar. Pengacaraku maju bawa surat pengosongan rumah. Dia menyerahkan langsung ke Ratih. Wajah Ratih kosong total. Diberi waktu malam ini untuk keluar. Dimas langsung meledak. Ini nggak adil. Beberapa tamu malah tertawa sinis. Salah satu tetangga berteriak dari pagar. Waktu Nisa diusir, kalian santai saja. Kerumunan luar rumah makin ramai. Orang-orang merekam saat barang Ratih mulai diangkut keluar. Kasur, kardus, lemari. Barang-barang mereka ditaruh di teras, persis seperti yang mereka lakukan padaku. Santi menangis sambil memungut kosmetiknya yang jatuh. Dimas berteriak ke semua orang, tapi nggak ada yang peduli. Ratih memohon sambil memegang kakiku. Jangan usir Mama. Aku pelan-pelan melepaskan tangannya. Tatapanku lurus ke pintu depan. Waktu aku memohon di depan rumah ini, kamu juga nggak peduli. Ratih langsung jatuh terduduk lagi. Arga dibawa keluar rumah dengan tangan diborgol. Saat melewati pintu, dia menoleh ke belakang. Melihat rumah yang dia pikir sudah berhasil dia rebut.
Dan malam itu, dia keluar dari rumahku sebagai orang asing yang kehilangan semuanya. Seminggu setelah malam itu, rumahku akhirnya benar-benar sepi. Tidak ada teriakan Ratih dari dapur, tidak ada suara Santi live di ruang tamu. Tidak ada Dimas yang keluar masuk seenaknya. Yang tersisa cuma kardus kosong, debu, dan bekas paku dekorasi pesta mereka di dinding rumahku. Aku membersihkan semuanya sendiri, pelan-pelan, satu persatu. Balon pesta yang masih tersisa, aku tusuk sampai meletus. Banner besar bertuliskan "Rumah Baru Dimas", aku lipat lalu buang ke tong sampah depan rumah. Tetangga yang lewat sengaja melambat. Ada yang pura-pura buang sampah sambil melihat ke rumahku. Ada yang berbisik. Tapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Bukan kasihan, lebih kecanggung. Malu mungkin, karena dulu mereka hanya menonton saat aku dihancurkan. Aku nggak peduli lagi. Di ruang tamu, aku menemukan figura pernikahanku yang pecah. Masih disimpan di dalam koper abu-abu itu. Aku duduk di lantai, melihat foto aku dan Arga yang sekarang retak di bagian wajah kami berdua. Aku diam cukup lama, lalu aku buang ke kantong sampah hitam. Selesai. 2 minggu kemudian, sidang perceraian berjalan cepat. Arga datang lebih kurus, matanya cekung, tangannya gemetar saat tanda tangan berkas. Dia sempat menatapku di lorong pengadilan. "Nisa, aku hancur." Aku cuma menatap lurus. Dulu aku juga hancur. Bedanya, aku bangun sendiri. Aku berjalan melewatinya begitu saja. Kasus kantor Arga terus berjalan. Ratih pindah ke rumah saudaranya. Kabarnya Dimas batal beli apartemen. Santi menutup semua akun media sosialnya setelah videonya terus dipotong orang dan dijadikan bahan hinaan. Dan butikku pelan-pelan bangkit lagi. Video saat aku diusir dan video saat mereka dikeluarkan dari rumah sama-sama viral. Bedanya kali ini banyak orang datang membeli produkku justru karena mereka tahu apa yang terjadi. Order masuk sampai pegawaiku menangis bahagia di video call. "Kak, kita rame lagi." Untuk pertama kalinya, aku tertawa lega. Ibuku tinggal bersamaku sementara. Suatu sore, kami duduk di teras, tempat koperku dulu dilempar. Angin sore tenang. Lalu, kurir datang membawa satu amplop. Pengirimnya Ratih. Aku menatap amplop itu lama. Ibuku ikut diam. Aku buka sedikit. Isinya surat permintaan maaf. Aku baca satu baris, lalu berhenti. Aku lipat kembali. Keluar ke halaman dan membakarnya di pot tanaman depan rumah. Ibuku menatap api kecil itu sampai habis. Udah selesai? Aku melihat pintu rumahku. Rumah yang pernah membuatku dipermalukan di depan semua orang. Rumah yang hampir direbut. Rumah yang akhirnya kembali jadi milikku. Aku menarik nafas panjang. Kali ini terasa ringan. "Iya, Bu." Aku tersenyum kecil. Sekarang rumah ini benar-benar tenang lagi.